Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur di celah kesibukan kita bekerja, kita tetap istiqomah dalam menjalani perintah Allah. Seraya berharap semoga sholat kita semakin menjernihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada dalam gerbongnya. Hadirin yang berbahagia, saya mau melanjutkan kajian terkait 5 terma manusia perspektif Al-Quran. Dalam pertemuan terdahulu baru 2 yang saya jelaskan, yaitu sisi manusia sebagai makhluk basyariah yang di dalam Al-Quran terdapat 37 ayat atau 37 kali kalimat al-bashar, basyarun, basyaron itu disebut, yang aksentuasinya menunjukkan sebagai makhluk basyariah, makhluk biologis, makhluk yang kebutuhannya sandang, pangan, papan, dan pelampiasan birahi. Semua manusia dari yang terkampung sampai terkota, terdidik sampai yang terbahlul atau terbodoh, ya, yang terdungu sekalipun, itu kebutuhan basyariahnya sama, sandang, pangan, papan, dan pelampiasan birahi. Dalam posisi ini hanya menempati dalam diri kita 10%. Karena itu basyariah itu nikmatnya sama. Karena itu orang nggak perlu iri satu sama lain, karena nikmatnya sama. Kalau sudah sama-sama lapar, makan dimanapun, ya begitulah gitu kan. Kalau sudah sama-sama ngantuk, tidur dimanapun, mimpinya sama. Ya, kalau sudah ingin kawin, ya dimanapun jadi gitu kan. Dan nikmatnya sama, itu basyariah. Itu yang disebut ada kalimat presiden juga manusia, kiai juga manusia, profesor juga manusia. Artinya dari aspek basyariah sama, karena isinya basyariah itu yang disebut dengan syahwat, ghadab, dan al-hawa. Syahwat itu birahi, ghadab itu marah, ya. Kemudian al-hawa itu keinginan-keinginan yang al-hawa, liar. Itu sama. Yang kedua, sisi manusia sebagai makhluk insaniah. Kalimat al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Menunjukkan fokusnya atau aksentuasinya insaniah itu sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Ini beda sekali dengan basyariah tadi. Maunya marah gitu kan, maunya pukul meja,
maunya bentak-bentak istri. Ya, nah itu namanya basyariah itu. Tapi kalau insaniyah lebih kepada makhluk intelektual dan spiritual. Karena itu makanannya ilmu, pengetahuan, berpikir, berlogika. Kemudian santapan rohani termasuk ibadah atau makhluk spiritual. Itu namanya insaniyah. Dan wahyu diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi bukan dari sisi basyariahnya, tapi dari sisi insaniyah. Karena itu perhatikan ayat surat yang pertama kali turun, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas sasarannya kepada sisi manusia sebagai makhluk intelektual. Demikian pula dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan al-insan, manusia. Ya, 'allamahu al-bayan. 'Allamal insan al-bayan. Jadi al-insan itu bisa menerima penjelasan-penjelasan, tenang, keterangan, logika, ya. Tapi kalau basyariah enggak, pokoknya, ya. Kalau sudah pokoknya itu bukan insaniyah, itu basyariah. Ya. Makanya maksa-maksa kalau basyariah. Kalau insaniyah enggak, perhatikan. Biar istri sekalipun ya beralasan didengar tuh oleh insaniyah. Tapi basyariah enggak, saya suami kamu harus tunduk. Nah, itu basyariah itu. Jadi kita harus paham tuh. Nah, posisinya 65 ayat kurang lebih menempati sisi kita itu 18%. Makanya makanannya lebih banyak daripada makanan tadi basyariah. Yang ketiga, manusia itu disebut makhluk insiyah. Ya. Kalimat al-ins dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali. Al-ins. Dan selalu digandengkan dengan jin. Ya. Ya ma'syarul jinni wal ins. Ini statotum antan fudu min aktori samawati wal ar. Fanfudu la tanfuduna ila bisultan. Surat Ar-Rahman itu. Kulla ini istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi. Katakanlah ya Muhammad, kalau sekiranya jin dan manusia itu berkumpul, ya, berkumpul untuk membuat satu surat atau Al-Quran itu sendiri yang punya nilai dan bobot uslubnya sama, nggak bakalan mampu. Walaupun berkolaborasi seluruh jin tomang, jin ancol, ya, jin gambir, jin Baghdad, jin, semua jin, raja-raja jin berkumpul dengan manusia, nggak bakalan mampu. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, nggak bisa. Bukan sabda Rasul. Memang ada kalimat-kalimat seakan-akan itu Rasulullah, tapi kalimatnya enggak dari Allah. Itu yang kesalahan Panji Gumilang di sini. Ya, katanya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ya kan gitu kan. Enggak bisa. Itu Rasulullah yang mengatakan, tetapi redaksinya kan yang namanya Al-Qur'an itu lafzon wa ma'nan minallah, dari Allah. Kayak contoh umpamanya tadi, kul ya Muhammad, katakan la ini istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli. Kasih tahu tuh orang kafir, kalau sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk menuliskan Al-Qur'an nggak akan mampu. Itu kalimat Rasulullah, tetapi redaksi itu murni dari Allah. Atau
Qul ya Muhammad laukan al-bahru midada di kalimat Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Itu kalimatnya dari Allah. Jadi nggak bisa kalau Allah Ta'ala semuanya kan dari mulut Nabi. Ya, Al-Quran itu kan semuanya dari mulutnya, cuman wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi ini dijelaskan itu kepada al-insan. Itu makanya kenapa di insi itu dikaitkan dengan jin? Karena itu menunjukkan kelompok. Kalau ins itu tampak halus, makanya kulitnya halus, tampak, bisa dipoto, bisa diabadikan, bisa dilihat. Tapi kalau jin artinya tersembunyi. Makanya nggak ada orang yang pernah lihat jin. Kalaupun lihat jin itu bukan aslinya, kamuflasenya. Ya sama umpamanya itu nggak ada jin aslinya, tuh nggak ada jin asli itu. Karena makhluk namanya makhluk fi alamil arwah, di alam arwah sama dengan malaikat, nggak ada bentuknya. Cuma malaikat bisa menyerupai sesuatu makhluk yang tampak. Jin juga begitu. Umpamanya ada istilah tuyul. Ya itu tuyul itu ya itu jadi-jadian. Sama kalau vampir itu kan jin juga yang sudah jadi setan. Termasuk pocong. Ya, pocong, tetapi posisinya tetap di bawah manusia. Jin itu di bawah manusia. Jin itu pengecut. Ya, jadi jin itu pengecut. Jadi kalau kita lihat jin lagi di kegelapan, pamanya tiba-tiba berdiri gelap, orang tinggi besar, atau jangan takut. Ya, pelototin aja sama kita. Pasti dia hilang. Apalagi ketemu tuyul ya. Kalau tuyul, apalagi pocong, kita ketemu pocong, jangan lari. Karena pocongnya juga takut. Beneran pocongnya takut, cuman kenapa manusia yang takut? Ya, coba buktikan. Kalau ketemu pocong, buktikan, jangan lari kita. Samperin sama kita. Pasti kalau pocong beneran itu hilang. Takut dia. Kalau umpamanya kita samperin dia diam saja, itu pasti bukan pocong beneran itu. Ya, itu gebugin aja itu mah. Ya, jadi itu jin. Allah menunjukkan jin adalah sama dengan manusia sebagai makhluk intelektual. Makanya jin ditaklif oleh Allah. Bedanya cuma satu. Kalau jin itu tersembunyi, kalau manusia itu tampak. Bedanya itu satu. Jin mati, jin kawin, jin berketurunan, jin punya nafsu, jin ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang munafik. Itu jelas itu. Makanya ada surat jin. Contoh ada ayat mengatakan begini. Dalam surat jin. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ini ada yang muslim, di antara kami ada yang inkar. Itu jin yang ngomong. Kata jinnya juga, yang muslim itu wa anna minnas salihun wa minna duna zalik kuna faraiqa qidada. Di antara kami nih jin ada yang yang soleh, tapi di antara kami ada yang toleh. Ini yang disebut munafik. Jadi jin juga ada yang munafik. Makanya sebagian manusia ada yang suka minta-minta kepada jin. Apa kata jinnya? Bukannya menambah kebaikan, tapi semakin jauh. Makin jauh. Makanya jangankan jin munafik, manusia munafik aja kita nggak tahu. Cuman tanda-tandanya Al-Quran ngasih tahu. Itu aja ngasih tahu. Tapi kita ngenuduh juga nggak bisa. Nih, aksentuasinya kemana? Aksentuasinya
yang namanya ins itu sebagai makhluk inferiority, bukan superiority, tetapi inferiority. Makhluk manusia itu dari sisi ini cuma berapa, 6% lah. Ins itu 6%. Itu inferiority, minder, nggak percaya diri, nggak confident. Nah, itulah sebabnya kalau kita dalam kegelapan, wah takut sesuatu yang nggak jelas, ya. Kita tidur di kamar sendirian juga takut nggak jelas. Itulah sebabnya manusia akhirnya menyandarkan diri kepada sesuatu yang dianggapnya itu eksoteris gitu. Nah, seperti apa? Oh, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah gunung, menyembah, itu karena ketidakpercayaan diri. Termasuk minta kepada jin itu, nggak percaya diri. Itu namanya ins tuh, nggak percaya. Karena itu semua manusia itu pasti tunduk. Nah, Allah menyalurkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tunduk. Tunduk yang tertinggi adalah tunduk kepada aku. Jangan tunduk kepada manusia. Makanya itu namanya ketergantungan. Tunduk itu ketergantungan. Dan ketergantungan yang terfatal adalah ketergantungan selain kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladzina takhadu min dunillah kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan manusia yang menggantungkan diri, menyandarkan diri, yang mempercayakan diri kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan tidak ada rumah yang terapuh di muka bumi ini kecuali rumahnya si laba-laba. Padahal benang sutera laba-laba dalam penelitian di barat, ya, itu menunjukkan tidak ada benang sutra yang terkuat di muka bumi ini kecuali benang sutra laba-laba. Kekuatannya 5 kali lebih kuat daripada kawat tembaga dalam ukuran yang sama. Tapi kenapa dibilang rapuh? Itu kan sarang laba itu tipis banget. Kalau rambut kan kita pegang terasa. Sarang laba-laba enggak. Segitu banyaknya itu, sebesar tampir, kalau kita genggam ya sebesar upil paling itu. Iya kan? Paling sih padahal luas. Nah, kenapa disebut rapuh? Karena cuman hanya untuk menjebak mangsa. Hujan kehujanan, dingin kedinginan, ya panas kepanasan gitu. Nggak bisa melindungi gitu. Makanya laba-laba itu hidupnya individual. Makhluk individual itu ya laba-laba itu. Karena itu nggak bisa diproduksi, nggak bisa dimanfaatkan maksimal oleh manusia. Kecuali orang-orang primitif itu kalau buat jaring itu kan dari laba-laba kan itu puluhan ribu harus dikumpulkan. Dan itu berbulan-bulan ngumpulinnya. Nanti kemudian dipintal. Nah itu untuk menjebak binatang-binatang buas dan kekuatannya dahsyat. Tapi nggak bisa diproduksi. Kenapa? Karena makhluk individual masalahnya. Ya, saling mangsa. Kalau beranak aja udah saling mangsa. Paling tinggal sisa 1, 2, 3 itu. Nanti itu pun berpisah. Jantannya pun kalau habis membuahi betinanya dimangsa, nggak bisa itu. Makanya rapuh laba-laba itu. Nah manusia, kenapa ada di Jawa Barat bilang kalang kabut? Tuh si Anu lagi kalang kabut, bininya lagi dibawa kabur tetangganya kan gitu kan. Nah itu kalang kabut ya. Kalang kabut itu sungguhnya kalaan kabut itu. Cuman karena salah dengar jadi kalang kabut gitu ya. Padahal kalaan kabut itu ya. Rapuh jiwanya. Makanya nggak boleh kita. Nah inilah kerapuhan Fir'aun. Fir'aun rapuh karena dia meyakini demi stabilitas keamanan
semua bayi-bayi dibunuh, laki-laki itu kan. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa bidzalikum bala'um min rabbikum azim. Tapi ternyata enggak. Ternyata Allah punya makar, bayi Musa alaihissalam dihanyutkan oleh ibunya, masuk ke istana besar dan menggoncangkan. Itu yang disebut wa makaru wa makarullah. Makanya nggak boleh bersandar kepada pikiran aja, nggak boleh. Ya, makanya disinggung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Dikala dikatakan kepada mereka, kamu jangan merusak. Enggak, kami membangun katanya. Jadi perasaan Fir'aun, perasaan Bal'am bin Ba'uro, perasaan Korun, perasaan Haman itu membangun. Tapi kata Allah, ngerusak kamu. Ya, ngerusak. Apa Jakarta nih, umpamanya contoh. Ya, kenapa banjir? Kok banjir nyalahin gubernur? Nyalahin menteri? Salah itu. Banjir itu pengusaha-pengusaha yang diizinkan menutup rawa, kemudian dijadikanlah Sunglap jadi perumahan Kelapa Gading, perumahan di Rawamangun, perumahan itu yang namanya semua Kelapa Gading tuh Rawamangun, kemudian sekarang di Pasir Putih dan sebagainya, itu semuanya rawa. Dulunya itu rawa, jadi kalau air laut atau hujan ya ke situ larinya. Nah, kalau tahu itu semuanya ditutup, larinya kemana? Siapa yang salah coba? Ini yang dalam persepsi Al-Quran, orang bisa merasa dirinya ngebangun padahal ngerusak. Tuh, jadi jangan kita nggak boleh sebenarnya. Jangan sama dengan orang tua dikiranya sayang kepada anak, padahal kata Allah kamu ngerusak anak kamu sendiri. Kan banyak yang orang tua salah sayang kepada anak. Usia SMP udah dibelikan Lamborghini, akhirnya kebut-kebutan. Kan itu di Kemayoran itu banyak tuh yang meninggal anak SMP. Kebut-kebutan, ya masih anak SMP dikasih motor ekstril, perasaannya sayang padahal merusak. Nah ini persepsi, itulah namanya keterbatasan manusia. Makanya manusia itu inferiority. Nah ini jadi jangan heran kalau ada orang tunduk-tunduk, ya keatasan tunduk-tunduk, ya itu ins itu tuh, gitu. Kalau ada saya suka canda dengan istana. Iya, saya ceramah di rumah jenderal, dihormati. Saya bilang, mau ke mobil dibukakan pintu. Kadang-kadang sama menteri juga begitu. Sama bini diomelin tuh. Iya kan, kadang-kadang ya, merasakan nggak bapak-bapak kan? Kita pun nggak ngelawan. Kenapa? Karena insting tadi. Ya, kan kalau kita lawan takut nggak dikasih jatah malamnya kan. Jadi itu ins itu manusia, itu inferiority itu. Ins. Nah, jadi jangan heran kalau ada menyembah matahari dan lain sebagainya. Itu adalah kenyataan. Kalau umpamanya para menteri, pejabat menghadap raja di Thailand itu sampai ngengsot. Nah, makanya kalau dalam Islam kan kata Nabi, man ata gonian fataddo'alahu zahaba sulasa dinihi. Siapa yang mendatangi orang kaya, kemudian dia tunduk karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya hilang. Jadi bukan itu intinya sungguhnya. Nah ini ins ya. Makanya itulah sebabnya kita disuruh sholat sebagai kebutuhan spiritual, dan ada sisi ketundukan, makanya kita sholat ini tunduk kita, puasa kita tunduk, haji kita tunduk, makanya disebut ta'abudi. Ta'abudi itu nggak bisa masuk akal, nggak bisa. Itu ta'abudi, tunduk aja udah.
Ini namanya aspek-aspek yang tabu dia. Coba subuh kok 2 rakaat, orang habis tidur segar, kenapa enggak 10 rakaat? Orang habis capek kerja, asar 4 rakaat, ya kan? Isya udah ngantuk 4 rakaat, Zuhur lagi kerja 4 rakaat. Kan ini namanya, ya kenapa haji itu ngelilingi Ka'bah 7 kali? Kenapa lari-lari kecil di Safa Marwah? Kenapa lempar jumroh? Itu namanya ta'budi. Kenapa? Karena bentuk ketundukan itu. Ketundukan. Nah, ini yang kita harus paham. Jadi kalau ada orang nyembah sesuatu, nah ini dari sisi itu. Inferiority. Manusia akhirnya ada orang dimanfaatkanlah kelemahan-kelemahan insaniah ini, tergesa-gesa, keluh kesah dan sebagainya. Ini yang dimanfaatkan oleh dukun-dukun. Ya, oleh dukun-dukun paranormal tuh dimanfaatkan tuh kan. Ntar kamu kalau kamu usaha, pokoknya setiap hari Rabu kamu jangan dagang ya, karena itu kamu di situ sial katanya. Oh, begitu. Dimanfaatkan. Padahal itu karena ketidakpercayaan diri, namanya. Baik. Kita lanjutkan, takut nggak selesai lagi. Yang keempat, manusia itu ada sisi disebut makhluk nasiyah. Makanya ada surat manusia, surat An-Nas, itu namanya nasiyah. Di sinilah presentasinya yang paling banyak sampai 65%. Disebutkan sebanyak 240 kali. Wah, bayangkan 240 kali itu. Jadi nasiyah itu 240 kali. Sampai qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Ya ayuhan nas ada 20 kali. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas itu 20 kali. Semuanya wa minan nas, ya, mayyakulu, ya. Kemudian inna katsiran minan nas la yaqilun la yafqahun la yu'minun. Sebagian besar manusia itu nggak pakai akal. Bagian manusia itu nggak pernah paham. Bagian ini kelompok-kelompok manusia. Makanya sejak awal manusia itu diklasifikasi dari surat Al-Baqarah aja. Kenapa nih kok kehidupan masyarakat nggak henti-hentinya? Karena An-Nas. Kalau sudah An-Nas, sebagian besar manusia itu nggak paham. Sebagian manusia itu nggak beriman. Sebagian manusia itu munafik. Ya susah kan, makanya disinilah contoh umpamanya surat Al-Baqarah. Karena An-Nas itu menunjukkan sebagai makhluk sosial. Tapi kalau insan makhluk individual. Ya. Kalau basyariah makhluk biologis. Kalau insiah makhluk inferiority yang suka tunduk-tunduk. Nasiyah ini makhluk sosial. Allah menyatakan manusia itu dalam surat Al-Baqarah 1-20 ada manusia masuk kelompok beriman. Hanya dijelaskan 5 atau 4 ayat karena alif lam mimnya itu menunjukkan apa ya, dari zalikal kitab sampai humul muflihun. Yang kedua, kelompok orang kafir, karakteristiknya sederhana. Cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Jadi hanya 2 ayat loh. Orang kafir itu cukup 2 ayat. Orang kafir itu
Dikasih tahu nggak dikasih tahu sama saja hasilnya. Jadi percuma kalau kita berteriak-teriak di hadapan orang kafir. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci pendengarannya, mengunci hatinya, dan menutup matanya. Tapi mereka nggak sadar. Nah, jadi nggak sadar tuh orang kafir itu pokoknya nggak bisa diapa-apain. Wah, itu. Tapi yang ketiga sampai Allah menjelaskan 13 ayat. Kenapa ada manusia yang korupsi? Lah, Al-Quran ngomong begitu. La tajidan nas, ya, ahrasan apa namanya? La tajidan nas, kau akan mendapat manusia yang paling menggebu-gebu terhadap kehidupan minal hayati dunia, dalam kehidupan dunia itu dari kelompok tertentu. Wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang punya obsesi yang penting bahagia di dunia tapi tidak care di akhirat. Terserahlah urusan akhirat. Ya, urusan akhirat nanti, pokoknya yang penting sekarang dunia ini. Makanya ada istilah, wah udah akhirat mah gak usah mikirin, kata mending sekarang aja mempeng hidup. Ya, mempeng hidup di dunia kan gitu kan. Itu ada, makanya jangan kaget. Jangan kaget. Kan kalau kita nih diajarkan wa minan nasi atau wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kalau orang munafik sampai 13 ayat. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Ayat ke-8 surat Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Wa mahum bimu'minin. Enggak beriman. Artinya mereka kafir sesungguhnya. Tapi ngaku-ngaku beriman. Ini makanya susah. Tujuannya apa? Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Maksud mereka itu akan menipu Allah, akan mengelabui orang-orang beriman. Maksudnya begitu. Tapi kata Allah, tidaklah mereka mengelabui, tidaklah mereka menipu Allah ataupun menipu manusia orang beriman, kecuali menipu dirinya sendiri. Itulah menipu di sini. Nah, contohnya sekarang nih mau pemilu yang ingin jadi anggota dewan, ya, dari tingkat 1, tingkat 2, nah, sampai pusat kan, yang nggak kena masjid itu kalau Jumatan di sop paling depan. Beneran itu. Padahal nggak pernah ke masjid. Yang nggak pernah pakai koko, nggak pernah pakai peci hitam, yang nggak pernah pakai sorban. Ya, saya orang masyarakat jadi tahu, ya orang bergaulnya sehari-harinya sama masyarakat, ya termasuk pejabat juga banyak yang begitu saya tahu, gitu. Ya karena jadi itu susah, tapi kita menuding nggak boleh, cukup aja di hati. Ini Al-Quran menggambarkan seperti ini. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang beriman, tapi sungguhnya tidak. Itu menipu diri sendiri. Kenapa khatamallahu, ya, ala qulubihim tadi sudah dikunci. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada
walahum azabun alimum bimakanu yaksibun. Semakin ditambah oleh Allah penyakitnya. Jadi dalam hatinya ada penyakit, semakin ditambah penyakitnya. Dan bagi mereka bagiannya azab yang pedih. Tapi mereka kadang-kala tidak pernah sadar. Karena perbuatan yakzibunnya itu, kebohongannya itu, mereka bimakanu yakzibun, itu mereka nggak sadar bahwa mereka telah mengadakan pendustaan. Ya, jadi itulah. Jadi sampai seperti itu. Sumun bukmun umyun fahum layar jiun. Sumun, dia tuli, dia bisu, dia buta. Ya, dia semua udah. Dan mereka merasakan tidak akan kembali. Layar jiun, nggak kembali. Ya udahlah, hidup di dunia itu kalau sudah mati ya sudah selesai. Nggak ada kehidupan ukhrawi. Itu orang-orang munafik, padahal bilang sama orang dia beriman. Makanya nanti wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajiun. Saya enggak. Kalau bergaul dengan orang beriman, oh saya sama dengan kamu ya. Tapi kalau kembali kepada kelompoknya, enggak. Sungguhnya saya cuma memperolok-olokkan aja. Innama nahnu mustajiun. Tapi kata Allah, Allahu yastaji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi sungguhnya mereka yang oleh Allah dipermainkan oleh Allah dan dibiarkan dalam kesesatannya, dalam kezalimannya, tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing. Jadi itu sungguhnya kan bagi Allah mah orang baik nggak menambah kebaikan Allah. Orang brengsek sedikit pun nggak mengurangi kebaikan Allah atau keagungan Allah, kebesaran Allah, enggak. Nah, ini di antara manusia. Nah ini yang jadi jangan heran kalau termasuk orang yang watak-watak sosial kayak orang Yahudi itu udah digambarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pokoknya manusia, jadi kalau ingin tahu kelompok-kelompok manusia dari kalimat An-Nas itu. An-Nas, pelajari tentang An-Nas. Jadi jangan heran ya. Kemudian yang terakhir, karena udah mau jam 1 takut gak selesai, sisi manusia terakhir yaitu manusia itu disebut makhluk adamiah, keturunan Nabi Adam. Makanya kita disebut turunan Adam. Adamiah itu karena makhluk basyariah. Makanya Nabi Adam disebut Abul Bashar, nenek moyang manusia ya, biologis adalah Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Makanya disebut Abul Bashar. Abul Bashar rujuknya ke Adam, bukan seperti Charles Darwin yang mengatakan manusia itu evolusi dari monyet gitu. Karena susah untuk membuktikannya secara ilmiah sampai sekarang. Makanya ada disebut missing link ya. Tapi adamiah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semuanya keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Ternyata kalimat Bani Adam dalam Al-Quran itu hanya 7 ayat. Hanya 7 ayat saja. Presentasinya cuma 2%. Tapi di sini yang sangat menentukan manusia. Kenapa? Karena indikasinya Adamiah itu makhluk bermoral. Contoh, dalam surat Yasin kita sering baca ayat ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan. Ya. Hei Bani Adam, bukankah aku sudah peringatkan kamu, udah kasih petunjuk kamu, jangan sekali-kali mengikuti setan, jangan menyembah setan, karena setan itu musuhnya nyata, ngajaknya berantem, ngajaknya permusuhan, ngajaknya malas, ngajaknya maksiat, ngajaknya pokoknya hal-hal yang negatif, musuh nyata. Karena itu manusia ingin dimuliakan oleh Allah
Dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adama. Tuh. Jadi keturunan Adam itu makhluk yang paling mulia. Paling mulia. Makanya kalau kita berpidato dimanapun, walaupun di depan narapidana, kita selalu saudara-saudara yang kami muliakan, saudara-saudara yang kami hormati. Walaupun ya termasuk di Sukamiskin gitu, atau di penjara Selemba, ada yang berpidato, tetap saudara-saudara yang kami mulia. Karena memang manusia itu mulia. Cuman manusia menghinakan dirinya sendiri. Nah, 5 ayat sisanya semuanya ada di dalam surat Al-A'raf. Dan semuanya menunjukkan indikasi sebagai makhluk bermoral. Contoh, 1 ayat aja nih. Ya Bani Adama, ya, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Tuh. Hei Bani Adam, hendaklah kalian berias diri setiap kalian masuk masjid untuk iktikaf, untuk ibadah harus berias. Ini aja jarang diamalkan. Kalau di kampung hari Jumat itu untuk sholat Jumat, yang namanya udah siap-siap seminggu. Bahkan ada kain yang hanya dipakai sholat untuk Jumat. Ada jas yang hanya dipakai untuk sholat Jumat. Yang terbagus itu dipakai. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini menunjukkan, tapi orang Islam ada yang menghinakan diri sendiri. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada jamaah Indonesia masa sholat pakai kaos oblong. Beneran pakai kaos oblong, pakai celana putih tipis yang harusnya untuk dalaman gomis gitu, tapi dipakai pakai kaos oblong. Mendingan kalau polos gitu, di belakangnya ada kopi cap kapal api gitu, ada pesawat Garuda gitu kan. Ini ada tulisan apa? Nah itu namanya menghinakan diri sendiri gitu. Kalau secara makanya itu moral. Kalau secara fikih sah, pakai kaos singlet aja boleh kok. Yang penting sampai di bawah di atas pusar, di bawah lutut udah selesai. Tapi itu nggak bermoral. Dan ada 1 ayat yang lebih keren lagi. Ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa zalika khair. Hei manusia, panggilannya manusia Bani Adam, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian 3 pakaian. 3 pakaian. Pakaian apa itu? Yaitu pakaian sawatikum. Sawatikum itu artinya pakaian yang menutupi alat vital. Sawa, jelek. Kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2, yang jeleknya 2. Makanya serendah-rendahnya pakaian untuk membedakan dengan bukan manusia, hewan. Contoh orang Papua pakai koteka kan. Itu koteka udah ditutupi. Itu pakaian yang paling rendah, yang membedakan dengan binatang. Kalau orang-orang di hutan-hutan pinggir sungai Amazon pakai dihitam-hitaman, pokoknya dilukis supaya disamar-samarkan. Itu namanya pakaian yang paling rendah. Itu yang pertama. Kalau sekarang underwear lah, celana dalam, bra. Itu pakaian yang paling rendah. Yang kedua, pakaian rias, warisa. Pakaian rias itu yang disebut pakaian budaya. Jadi semua, nah kita nih pakaian budaya. Saya pakai batik, ya, saudara-saudara pakai seragam, itu pakaian budaya. Polisi, tentara, itu pakaian budaya. Korpri pakai pakaian budaya. Di Timur Tengah pakai gomis, pakai jubah, pakaian budaya. Pakai surban, pakai budaya. Pakai peci, makanya ini budaya nasional Indonesia. Itu budaya. Yang pakai jilbab itu pakaian budaya. Pakai cadar itu pakaian budaya. Itu yang kedua, pakaian budaya. Itu riasan dunia. Bahkan termasuk
kendaraan, rumah, itu pakaian dunia. Tapi ada pakaian yang paling tinggi, yaitu libasut takwa. Apa itu pakaian takwa? Kata Imam Al-Mawardi, kejujuran, integritas, toleransi, ketawaduan, kedermawanan, itu pakaian takwa. Nah, sementara orang ribut di fikih, pakai jilbab itu wajib atau tidak? Al-Quran nggak ada, kalau dalam Al-Quran nggak ada yang mengatakan wajib sunnah, itu enggak, tapi moral di situ. Dalam Al-Quran itu moral, lebih kepada moral. Jadi kalau yang bagus pakaian itu yang tiga-tiganya. Dia pakaian underwearnya kita pakai, kemudian budayanya kita pakai, kemudian pakaian takwanya kita pakai. Nah, tapi itu bukan pilihan, bukan. Tapi itulah yang terbaik gitu, bukan pilihan. Kalau tiga-tiganya dipakai, itulah yang paling sempurna. Itulah sebabnya dalam kenyataannya kan ada orang pakai jilbab, tapi akhlaknya lain gitu kan. Orang pakai jubah, ibu-ibu pakai jilbab, tapi sekali ngomong nyakitin orang, kerjanya rumpi gitu kan. Nah, itu pakaian takwanya nggak dipakai, cuman pakaian budayanya dipakai. Nah, ini yang harus kita tahu. Makanya tinggi. Nah, di Jepang ya baru isu seorang perdana menteri itu tercium ada skandal, ya baru langsung mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu moral itu di mana-mana tinggi. Makanya manusia itu kalau dalam istilah Nabi bahwa saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, itu moral. Jadi moral yang tertinggi itu, pakaian yang tertinggi itu di situ moral, akhlak yang tertinggi. Jadi kalau ucapan itu belum tentu ucapan, karena dalam dakwah saja lisanul hal khairun min lisanil maqal. Bahasa praktek itu lebih paten daripada bahasa kata-kata. Demikian pula dalam moralnya. Orang ngomongnya celetak-celetuk tapi jujur jauh lebih bagus daripada orang yang ngomongnya sopan tapi dia koruptor umpamanya. Nah, itu moral. Moral itu makanya ada hal-hal yang bersifat dengan tadi integritas, kejujuran, ketawaduan, toleransi. Saya kira karena waktu sudah selesai. Kalau ada yang bertanya, ada kesempatan waktu enggak? Sudah. Saya kira itu kita lanjutkan kapan-kapan ya. Jadi itulah ada gambaran, mudah-mudahan insya Allah kita sudah ada gambaran tentang diri kita. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.